إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Ya, hari ini kita lanjut saja ke ayat berikutnya. Kemudian kita baca tafsirnya. Buhuthun dari ayat yang lalu, coba dibaca nanti dipertanyakan yang kurang paham di sana. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Setelah di ayat yang lalu, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang akhir dari dakwah Nabi Allah Nuh, di mana Allah Subhanahu wa taala sudah menerangkan, menjelaskan bahwasanya tidak ada lagi yang akan beriman dari kaumnya Nabi Nuh itu kecuali yang sudah beriman saat ini. Maka saat itulah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Allah Nuh untuk membuat kapal laut. Nah, tentunya dalam pembuatan tersebut Nabi Allah Nuh tidak lepas dari ejekan, cemoohan, tertawaan kaumnya.
yang mengejek beliau karena membuat kapal tidak di pantai seperti itu, di tepi pantai. Kapal yang dibuat tentunya bukan kapal sembarangan asal-asalan atau kapal yang kecil. Diriwayatkan katanya itu kapalnya panjangnya 1.200 hasta, diperkirakan seperti itu. 1.200 hasta. Satu hasta kira-kira setengah meter. Jadi kalau dalam hitung meter bagi dua, ya, sekitar 600 meter panjangnya, lebarnya dibilang sekitar 600 hasta, yaitu sekitar 300 meter. Jadi besar ini kapal. Ya. Dan Nabi Nuh kok bisa seperti itu? Ya kan Allah sebutkan, Nabi Allah menciptakan itu, membuat itu, ya, bi'ayunina wa wahyina, dengan pengawasan Allah dan juga ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentunya bisa, ya. Allah kalau mengajarkan sesuatu kepada hambanya langsung bisa seperti itu. Nggak perlu diajarin lama seperti kita mengajarkan murid tentang pertukangan, ya, tidak seperti itu. Nah, akhirnya di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan hatta idza jaa amruna wa farat an-nur qul nahmil fiha min kulli zawjayn itsnaini wa ahlaka illa man sabaqa alaihi al-qawlu wa man aman wa ma amana ma'ahu illa qalil. Sehingga apabila telah datang keputusan dari kami, wa farat tanuru, dan dapur, tanur itu biasanya tempat bikin roti, ya, yang untuk panggang roti itu, bakar roti, adanya di tanah begitu, kemudian ada tempatnya untuk naruh roti, di bawahnya lagi ada apa buat naruh bahan itu apa, kayu bakarnya seperti itu. Itu tanur, tempat apa buat bikin roti. Dulu tahun 60-an masih pabrik roti di Cawang itu masih pakai gitu. Sekarang udah pakai listrik semua. Jadi hatta idza jaa amruna wa farat tanuru, sehingga apabila telah datang keputusan kami dan dapur pemanggangan roti itu sudah memancarkan air. Ini menunjukkan air sudah memancar dari perut bumi, meluap ke atas. Qul nahmil fiha min kulli zawjayn itsnaini wa ahlaka, maka kami katakan, bawalah dari setiap makhluk yang berpasangan, ya, dari setiap pasangan, dari binatang-binatang, ya, wa ahlaka, dan juga keluarga kamu, illa man sabaqa alaihi alqawlu, ya, kecuali dari keluarga kamu memang yang sudah ada ketentuannya sebelumnya, ya, artinya sudah ditetapkan sebagai orang yang nggak ikut, ya, orang yang celaka seperti itu. Nah, sabaqa alaihil qaulu di sini bukan berarti, ya, Allah tetapkan dia sejak lahirnya sudah menjadi orang yang celaka. Tidak, maksudnya sabaqa alaihil qaulu di sini ambil pengertian agar supaya tidak kontradiksi dengan pemahaman bahwasanya manusia itu adalah makhluk yang Allah berikan al-ikhtiyar, hurriyatul ikhtiyar wal iradah.
Maksudnya Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan barang siapa yang tidak beriman dia tidak akan selamat, kan seperti itu. Itu ketetapan Allah. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi neraka jahanam dengan orang-orang yang seperti itu. La amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang masuk ke dalam neraka jahanam yang akan binasa adalah mereka-mereka yang menentang perintah Allah dan tidak beriman kepadanya. Nah, itu sabaqa alaihil qaulu seperti itu. Lalu kalau mau dikaitkan dengan ilmu Allah, nah kalau ilmu Allah sudah pasti Allah tahu siapa yang bakal celaka, siapa yang bakal selamat. Tapi manusia ini diberikan hurriyatul iradah, hurriyatul diberikan kebebasan, memilih kebebasan berkehendak ya, untuk memilih jalannya yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Dan ketetapan Allah sudah pasti ya, barang siapa yang taat kepada Allah dia akan selamat, dan barang siapa yang tidak taat dan kufur kepada Allah dia akan celaka. Itu illa man sabaqa alaihil qaulu. Wa man amana, dan juga ya ini ataf wa ahlaka wa man amana ya. Bawa juga, jadi bukan saja dari hewan-hewan atau mungkin tumbuh-tumbuhan, wallahu a'lam. Pokoknya yang zaujaini di sini yang berpasangan seperti itu. Dari hewan-hewan dimasukkan semuanya. Keluarga kamu juga masukkan, kecuali memang yang orang dari keluargamu yang sudah ditetapkan oleh Allah ya secara ya tadi sebab akibat, itu disebabkan ketidaktaatannya dia tidak termasuk ya. Tapi ini bukan Nabiullah Nuh yang ini nggak dimasukkan, tapi memang anaknya itu sendiri yang tidak mau masuk ke situ. Ya nanti di cerita berikutnya kan disebutkan seperti itu. Waman amana, dan juga ya, bawa juga orang-orang yang beriman kepada Nabi Nuh. Wa ma amana ma'ahu illa qalil, dan tidaklah yang beriman kepada Nabi Allah Nuh kecuali sedikit saja. Ya, yang beriman katanya selama diriwayatkan ya, di pembahasan juga disebutkan katanya yang beriman cuman sekitar 80 orang ya dari umat Nabi Nuh yang didakwahi tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan wa qala irkabu fiha bismillahi majraiha wa mursaha. Allah Subhanahu wa taala perintahkan naiklah ke kapal tersebut dengan membaca bismillah. Ya, ini adalah perintah ya, agar supaya ketika setiap amalan kita selalu kita awali dengan bismillah, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, majraiha wa mursaha atau majraha wa mursaha. Ya, dengan nama Allah artinya ya, kita memohon bantuan dari Allah agar supaya kita diselamatkan di dalam pelayaran ini, dan juga pada saat berusaha ketika berlabuhnya lagi nanti. Ini juga ya, perintah ini terus diperintahkan kepada kita untuk apabila memulai sesuatu perbuatan yang bermanfaat ya, mulailah dengan bismillahirrahmanirrahim ya, dan ini tertulis di dalam Al-Quran. Sampai di dalam Al-Quran bismillah tertulis di setiap awal surah kecuali surah Al-Bara'ah. Dan ini berarti bismillah ini merupakan ayat Al-Quran yang paling banyak terulang di dalam Al-Quran. Sampai 114 kali. Ya. Kenapa seperti itu? Karena pentingnya bismillah. Kenapa seperti itu? Karena memang Allah ingin menunjukkan kepada kita di dalam Al-Quran ini semua perintah, semua firman Allah Subhanahu wa taala, semua nasihat Allah, semua kisah-kisah yang diterangkan, ya, baik kisah al-awwalin wal akhirin maupun cerita tentang
surga dan neraka. Allah Subhanahu wa taala firmankan itu adalah karena rahmat Allah, karena Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, karena kasih sayang Allah kepada hambanya. Jadi isi Al-Quran semuanya itu adalah berisi rahmat dari Allah. Ini Allah Subhanahu wa taala yang ditegaskan. Oleh karena itu semua ayatnya diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini juga yang diperintahkan kepada kita untuk memulai sabda Nabi kita Muhammad SAW, kullu amrin dhibalin la yubda'u fiha fihi la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Segala peristiwa yang penting yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka itu terputus keberkahannya, terputus kebaikannya. Ya, surat Nabi juga, sampai surat Nabi kepada Heraklius kan ada Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad Rasulillah ila Hiraqla azimir Rum, seperti itu. Aslim taslam yu'tikallahu ajraka marratain. Nah, itu Rasulullah terus Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Allah Sulaiman ketika menulis surat kepada Ratu Bilqis, innahu min Sulaiman, ketika Ratu Bilqis buka surat tersebut, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dan diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim juga. Nah, kita aneh juga ya, kok sekarang banyak orang yang baca Al-Quran, baca Al-Fatihah kah, atau surah sesudah Al-Fatihah, bukan pertengahan surah ya, awal surah, Bismillah nggak dibaca, karena lagi-lagi mengikuti riwayat itu. Ya, padahal riwayatnya sendiri mudharib, riwayatnya sendiri ya saling bertentangan satu sama lain. Ya, seperti itu. Nah, kok yang sudah pasti ada di dalam Al-Quran, sudah tertulis dalam Al-Quran, ditulis sejak zaman Nabi, diperintahkan oleh Nabi berdasarkan wahyu dari Allah kepada para juru tulis wahyunya. Ini bukti otentiknya masih ada sampai sekarang di dalam mushaf yang tanpa baris, nggak ada titik. Itu kan mushaf zaman Rasul itu. Itu tertulis Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang digambarkan di Google itu ada fotonya, ya, dibuka surat Thaha, di sana ada Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terus Bismillah. Kok nggak dibaca gitu? Bahkan suratul Fatihah, ya, ketika baca suratul Fatihah, jadi imamnya terutama langsung dengan bangganya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Itu katanya ngikutin riwayat, itu katanya sesuai sunnah. Mana ada sunnah Rasulullah SAW bertentangan dengan Al-Quran? Apaan Ustaz, suaranya agak kecil, agak kurang. Ya, jadi sekarang banyak orang-orang ya karena berdasarkan riwayat tadi membaca Bismillahirrahmanirrahim, membaca suratul Fatihah tanpa baca Bismillah. Ya, padahal suratul Fatihah, di surah Fatihah Bismillah itu ayat pertama. Bukan itu saja, ya, apalagi surah-surah sesudahnya. Misalnya setelah baca suratul Fatihah, baca surah At-Tin, nggak dibaca itu Bismillahnya. Jadi ini secara tidak langsung menghapuskan Bismillah dari Al-Quran. Ya, seperti itu. Ya, inilah ya kembali bagaimana kita penting mengoreksi segala informasi yang kita dapat dari riwayatkah, dari kitabkah, dari apapun ya kepada Al-Qur'anul Karim. Contohkan kita hadapkan pada Al-Qur'anul Karim. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam ayat ini bagaimana Nabi Allah Nuh alaihissalam juga diperintahkan ketika naik ke kapal untuk membaca Bismillah. Bismillahi majraiha wa mursaha, disesuaikan dengan situasi yang itu. Jadi Bismillah dengan nama Allah. Ya, kami
berlayar di kapal ini, dan mudah-mudahan Allah memberikan keselamatan, perlindungan kepada kami seperti itu. Wa mursaha, dan juga dengan nama Allah ya, kami akan berlabuh. Nah, jadi arti memohon kepada Allah agar supaya diselamatkan ketika berlabuhnya nanti. Inna Rabbi laghafurur rahim, sesungguhnya Tuhanku itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini iltifatnya ya. Ya, tadi kan pakai dhamir waqala rkabu fiha, artinya intiqal dari dhamir ghaib kepada dhamir mutakallim di sini. Waqala rkabu fiha, ini kan, dan Nabi Allah Nuh berkata ya, kepada kaumnya ya, irkabu fiha bismillahir majraha bismillahi majraha mursaha. Ya. Oh enggak, masih ucapan Nabi Nuh, inna rabbi laghafurur rahim. Ya, ini kalau ini maqulul qaul dari waqala rkabu ya fiha bismillahirrahmanirrahim. Jadi Nabi Allah Nuh berkata, naiklah kalian ke kapal ini dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbi laghafurur rahim. Bukan iltifat ya. Jadi maqul qaul ini dari waqala rkabu ya. Termasuk ucapannya Nabi Allah Nuh, inna rabbi laghafurur rahim, begitu. Wa hiya tajri bihim fi mawjin kal jibali wa nada nuhin ibnahu wa kana fi ma'zili ya bunayya irkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Dan kapal tersebut ya, berlayar di tengah ombak yang begitu dahsyat seperti gunung ya. Wa nada Nuh ya, karena air kalau tentu biasanya kalau hujan deras begitu ya, ada angin yang kuat, maka airnya jadi bergelombang ya, jadi gelombang besar. Wa nada Nuhun ibnahu. Ya, ini juga jadinya di dalam pembuatan kapalnya itu juga ya, tentunya kapal yang dibuat oleh Nabi Allah Nuh ini ya, berdasarkan informasi dan ilmu dari Allah, ini dibuatnya sesuai untuk menghadapi badai seperti ini. Ya, artinya kapal bukan kapal yang asal-asalan seperti itu. Nah ini ketika badai ombak sebesar gunung itu menerpa Nabi Allah Nuh, kemudian menyeru anaknya. Wa nada Nuhin ibnah. Nabi Allah Nuh menyeru anaknya. Wa kana fi ma'zilin. Dan konon anaknya itu berada di tempat yang terpencil, jauh dari kapal itu. Ya bunayya irkam ma'ana, wahai ananda, naiklah bersama kami. Wala takum ma'al kafirin, janganlah kamu menjadi bersama orang-orang yang kafir. Jadi bukan anaknya ini bukan dia teledor atau apa Nabi Allah Nuh kelupaan anaknya ada jauh di sana lagi pergi misalnya. Enggak, ini memang anaknya kemauannya seperti itu. Dia enggak mau bersama Nabi Allah Nuh. Ya. Qala sa'awi ila jabal ya'simuni minal ma'. Nah, anaknya pun mengatakan ya, sa'awi ila jabalin, aku akan berlindung ke gunung. Ya'simuni minal ma', yang akan melindungi aku dari air ini. Qala la 'asima al-yawma min amrillah illa man rahim. Nabi Allah Nuh mengatakan tidak ada yang bisa mendapatkan perlindungan pada hari ini dari ketetapan Allah kecuali orang-orang yang dirahmati Allah. Wa hala bainahumal mawju fakana minal mughraqin. Maka pada saat itulah antara Nabi Nuh dengan anaknya itu terhalang oleh ombak dan anaknya termasuk orang-orang yang tenggelam. Ya, ini ayat yang ke-41 sampai 43. Kita baca tafsirnya. Syuru'ut Taufan. Ra'ayna fil ayatil mutaqaddimati kaifa sana'a Nuh alaihi salam wa jama'atuhu al-mu'minun safinatan najati bisidqin. Kita lihat pada ayat yang lalu ya, bagaimana Nabi Allah Nuh dan jamaahnya yang beriman membuat perahu keselamatan dengan sungguh-sungguh.
wa wajahu jami'al masyakili wastihza'al aktsariyati min ghairil mu'minin, dan mereka menghadapi segala kesulitan dan menghadapi berbagai ejekan dari orang-orang yang tidak beriman. Wa hayya'u anfusahum lit-tufan, dan mereka mempersiapkan diri mereka untuk menghadap tufan yang dahsyat itu. Dzalika at-tufanul ladzi tahhara sathal ardi min lawthil mustakbirin al-kafarah. Tufan yang akan membersihkan permukaan bumi dari kotoran orang-orang yang sombong, yang kafir. Wal ayatu mahallal bahthi tata'arradu li mawdu'in thalith wa huwa kaifa kanat an-nihayah. Ayat-ayat tersebut di atas yang sedang kita bahas ini menerangkan topik yang ketiga, yaitu bagaimana akhir dari peristiwa tersebut. Wa kaifa tatahaqqaqu nuzul al-'adzab 'alal qaumil mustakbirin, dan bagaimana terrealisasinya azab yang turun kepada orang-orang yang sombong tersebut. Fatubayyinuhu bihadzat ta'bir, lalu ayat di atas menjelaskan dengan ungkapan ini, hatta idza jaa amruna wa farat tanur, sehingga tatkala datang perintah kami dan perapian tempat dapur itu sudah mengeluarkan air. At-tanur bitasydidin nun huwal makanul ladzi yundajul khubzu fihi ba'da an kana ajinan. Itu tanur itu adalah tempat memanggang roti yang asalnya kalau waktu ditaruh dalam bentuk masih mentah gitu, masih ajin, menjadi matang ya. Lakin ma munasabatu fawranil ma' fit tanuri wa iqtirabit tufan. Akan tetapi apa hubungan memancarnya tanur tadi itu dengan air, dengan dekatnya tufan, dengan dekatnya terjadinya tufan. Ikhtalafa al-mufassirun fakanat lahum aqwalun katsirah fi dzalik. Para mufassir berbeda pendapat, mereka banyak memiliki pendapatnya tentang hal tersebut. Qala ba'dhum kana al-'alamatu baina Nuh wa rabbih li hulul at-tufan. Ayyafur at-tanur. Sebagian mereka mengatakan tanda antara Nabi Nuh dengan perintah Tuhannya itu akan terjadinya tufan, yaitu nanti tandanya adalah bagaimana kalau dapur itu sudah memancarkan air. Liyaltafita Nuh wa ashabu ila dzalika, agar supaya Nabi Nuh itu menoleh atau memperhatikan hal tersebut, sehingga fayarkabu fis safinati ma'a wasailihim wa asbabihim, sehingga mereka segera dengan itu naik ke dalam kapal ya. Ini sebagai tanda, jadi tanda buat Nabi Nuh, wah ini sudah mulai bakal datang tufan, dan ini artinya sudah harus segera naik ke kapal ya, karena air itu datang bukan hanya hujan dari langit, tapi juga yang dari bumi memancarkan air. Wa qala jama'atun akharun inna kalimat at-tanur istu'milat huna majazan wa kinayatan an ghadabillah. Sebagian mufassir lain menerangkan bahwasanya kalimat at-tanur di sini digunakan sebagai majaz dan kinayah tentang kemurkaan Allah. Maksudnya jadinya wa farat tanur, maksudnya ini menggambarkan sehingga ketika sudah datang perintah kami dan Allah sudah marah begitu. Ya, sebagian mengatakan seperti itu. Wa ya'ni anna ghadaballahi ishtaddat sya'latuhu wa fara. Yani bahwasanya kemurkaan Allah telah memuncak ya. Kobarannya wa fara, dan setelah meluap seperti itu. Fahuwa isyaratan ila iqtirabi hululil adzabil mudammir, maka itu sebagai isyarat dekatnya azab yang akan menghancurkan tadi. Wa hadha at-ta'biru muttaridun haitsu yashabbihuna shiddatal ghadab bil fawrati wal ishti'al. Dan ungkapan ini ya artinya
agak membingungkan karena mereka menyerupakan kemarahan yang besar dengan pancaran air dan menyala seperti itu, nyalanya api. Walakin yabdu anna ihtimala ay yakuna at-tanur qad istu'mila bi ma'nahu al-haqiqi al-ma'ruf aqwa. Menurut muallif di sini nampaknya kemungkinan digunakannya kata tanur di sini ini digunakan dengan makna yang hakiki itu lebih kuat. Artinya benar-benar memang dapur pada waktu itu sudah memancarkan air. Seperti itu. Dan ini tanda bagaimana bumi meluapkan. Dapur biasanya tempatnya bukan di dataran rendah, di tempat yang dekat air kan maksudnya. Tempat yang air merembes di sana, karena dapur dulu kan orang pasti di tanah naruhnya. Pasti di tempat yang lebih tinggi. Itu saja sudah mengeluarkan air, berarti air sudah akan meluap seperti itu. Wal muradu bit tanur laysa tanuran khassan bal al maqsud bayanu hadhihi al mas'alah ad-daqiqah hiya anna hina fara at-tanur bil ma' wa huwa mahallu an-nari 'adatan iltafata Nuh alaihi salam wa ashabu ila anna al-awda'a bada'at tatabaddalu bi sur'atin wa annahu hadathat al-mufaja'ah. Ya. Yani di sini yang maksud dengan tanur di sini adalah bukan tanur yang khusus, tapi yang dimaksud dengan ini adalah penjelasan tentang masalah yang lebih detail, yaitu maksudnya ketika tanur tadi memancarkan air, padahal tanur itu tempatnya api, wa huwa mahallun nari adatan. Iltafata Nuh wa ashabu ila annal awda'. Nah, maka Nabi Nuh artinya itu memperhatikan bahwasanya atau menyadari ini bahwasanya situasinya ini bada'at tatadabbalu bisur'ah. Ini akan berubah dengan cepat. Situasinya akan mulai berubah dengan cepat, ya. Wa annahu hadatsatil mufaja'ah, bahwasanya akan terjadi kejutan nantinya. Fa ainal ma'u minan nar. Ya, maka di mana maksudnya air masa bisa air muncul di tempat api gitu, dari tempat api. Ini tentunya sesuatu yang artinya memerlukan perhatian. Ini ibarat isyarat kalau sekarang ya seperti siaga 1 begitu ya. Ini isyarat dari Allah. Isyarat bahwasanya akan terjadi air bah. Ya. Kalau sekarang di sini ya, kita dengar dengan ada istilah siaga 1 ya. Wa bi ta'birin akhar hina ra'aw anna sathha al-ma'i irtafa'a min tahti al-ardi wa akhadha yafuru min dakhil at-tanur alladhi yusna'u fi makanin yabisin wa mahfuz. Dengan ungkapan lain, ketika mereka melihat permukaan air sudah meninggi dari bumi, arti keluar dari bumi, dan mulai memancar dari tanur tadi. Yang biasa tanur itu ya, dibikin atau di tempat itu dibikin di tempat yang kering dan terpelihara, bukan di tempat becek kan gitu. Jadi wa mahfudun minar ruthubati, ya, terjaga dari kelembaban, ya. Alimu anna amran muhimman qad hadatha wa annahu qad dhahara fit takwini amrun khatir. Maka dengan ini mereka mengetahui bahwasanya urusan ini adalah merupakan urusan yang penting dan telah terjadi, ya, nampak di alam ini suatu perkara yang genting, ya. Wa kana dzalika alamatun linuh wa kana dzalika, ya, alamatan linuh. Itu semuanya adalah sebagai tanda bagi Nuh alaihissalam wa ashabih an yanhadu wa yatahayyau. Ya, ini tanda bagi Nabi Allah Nuh dan juga bagi sahabat-sahabatnya agar supaya mereka bangkit dan siap-siap. Wa la'alla qauma Nuhin al-ghafirin ra'au hadhil ayah. Barangkali saja juga kaumnya Nabi Nuh yang lalai, ya, atau yang mengabaikan dakwahnya Nabi Nuh, mereka juga ngelihat tanda ini. Wa ya fawran at-tanur bil ma' fi buyutihim, ya, yaitu bagaimana
tanur-tanur di rumah-rumah mereka juga keluar air, ya kan, bukan di tempat kaumnya Nabi Nuh aja, di semua masyarakat pada waktu itu ya, mereka semuanya ya memiliki tanur, itu tempat buat bikin roti kan. Walakin ghaddu ajfanahum wa sammu adhanahum ka'adatihim inda dhuhuri mithla al-alamil kabirah. Akan tetapi mereka tetap memejamkan mata mereka. Mereka tahu, mereka lihat seperti itu, tapi mereka pejamkan mata. Artinya mereka enggak pedulikan hal ini. Dan mereka tutup telinga mereka seperti biasanya ketika nampak tanda-tanda yang besar seperti ini. Hatta annahum lam yasmahu li anfusihim bitafkir, sehingga mereka tidak mentolerir diri mereka sendiri untuk berfikir fi hadzal amri, dalam masalah ini. Wa anna indharati Nuh haqiqah. Ya, mereka tidak biarkan diri mereka berfikir bahwasanya peringatan Nabi Nuh ini adalah suatu kenyataan. Fi hadhil halah balagal amrul ilahi Nuhan. Maka saat inilah perintah Allah sampai kepada Nabi Nuh. Qul nahmil fiha min kulli zawjayn itsnaini wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqawlu wa man aman. Lakin kam humul ladzina amanu ma'ahu. Akan tetapi berapa banyak orang yang beriman kepada Nabi Nuh. Jadi tadi maka muncullah perintah ilahi, kami katakan bawalah, angkutlah di kapal tersebut masing-masing satu pasang dari setiap makhluk yang berpasangan, masing-masing satu pasang diangkut, wa ahlaka, dan juga angkut juga keluarga kamu, illa man sabaqa alaihil qaul, kecuali keluarga kamu yang memang sudah ditetapkan dia akan celaka. Wa man amana, dan angkut juga orang-orang yang beriman gitu ya. Jadi kalau mau diurut seperti itu, yang diangkut adalah min kulli zawjaini, kemudian orang-orang yang beriman, dan juga keluarga Nabi Nuh. Di sini keluarga dulu didahulukan di sini. Lakin kam humul ladzina amanu ma'ah. Akan tetapi berapa banyak yang beriman kepada Nabi Nuh. Allah sebutkan wa ma amana ma'ahu illa qalil, dan tidaklah beriman dengan yang bersama Nabi Nuh itu kecuali sedikit orang. Hadhil ayatu tusyiru min jihatin ila imra'ati Nuh wa ibnihi Kan'an. Ini ayat mengisyaratkan pada satu sisi kepada istri Nabi Nuh dan anaknya yang bernama Kan'an. Alladzaini sata'ti qissatuhuma fil ayatil muqbilah, yang akan datang kisahnya di ayat yang akan datang. Waqad qata'a alaqatahuma binuhin ala atharin hirafihima wa ta'amurihima ma'al mujrimin. Dan keduanya telah memutuskan hubungan dengan Nabi Allah Nuh setelah penyimpangan keduanya dan pemufakatan keduanya dengan orang-orang yang durhaka. Falam yakun lahum haqqun fi rukubis safinati liyakuna minan najin. Maka tidak ada hak bagi keduanya untuk naik ke dalam kapal tersebut agar keduanya termasuk orang-orang yang selamat. Lianna syaratal awwal lirrukubi kana huwal iman. Karena syarat yang pertama untuk bisa naik di kapal tersebut adalah keimanan. Ini penting ya. Dan ini juga menjadi syarat keselamatan kita ya, seperti itu. Wa tushirul ayatu min jihatin ukhra ila anna thamrata jihadin Nuh alaihi salam ba'da hadhihi sinin at-tiwal wa sa'y al-hathith al-mutawasil fi tablighi li da'watihi lam yakun siwa hadha an-nafar al-mu'min al-qalil. Dan ayat ini juga mengisyaratkan dari sisi yang lain bahwasanya buah dari perjuangan Nabi Allah Nuh setelah bertahun-tahun yang panjang ini dan setelah usaha yang gencar ini al-hathis wasa'il hathis, dan usaha yang gencar ini al-mutawasil yang terus menerus fi tabligh li da'watihi, dalam menyampaikan dakwahnya, lam yakun siwa hadzal nafar
Ya, an-nafarul mu'minul qalil. Enggak ada lah, tidak lain hanya segelintir orang yang beriman ini. Jadi enggak banyak yang beriman. Padahal bertahun-tahun, 950 tahun berdakwah ya Nabi Allah Nuh. Ba'd riwayat taqul annahu istajaba li Nuhin khilala hadhihi al-fatrati at-tawilati 80 shakhsan faqat. Sebagian riwayat menyebutkan bahwasanya yang memenuhi seruan Nabi Nuh selama masa yang panjang ini hanya 80 orang saja. Ya. Jadi ya, ini contoh bagaimana harusnya kegigihan ya. Jadi walaupun sedikit tapi ini adalah orang-orang yang berkualitas ya gitu. Wa tushiru ba'd riwayat al-ukhra ila adadin aqalla min dhalik. Riwayat yang lain bahkan menyebutkan jumlah yang lebih kecil dari itu, ya, bukan 80, lebih kurang dari 80. Wa hadzal amru yadullu ala ma kana alaihi hadzal nabiyul azim Nuh alaihi salam min as-sabri wal istiqamati fi darajatin quswa. Ya. Bihaitsu kana ma'dil ma yabdhuluhu min juhdin li hidayati syakhsin wahidin ya asyru sanawatin taqriban. Ini adalah perkara ini menunjukkan atas apa yang dijalani oleh Nabi yang agung ini, yaitu Nabi Allah Nuh alaihissalam, dari kesabaran dan keistiqomahan di tingkat yang paling tinggi ya, fi darajatin quswa, di derajat yang paling tinggi. Bihaitsu kana ma'dila ma yabdhuluhu min juhdin li hidayati syakhsin wahidin 10 sanawat takriban. Sekira-kira perbandingan apa yang dikorbankan oleh Nabi Allah Nuh di dalam memberikan hidayah kepada satu orang saja itu bandingannya itu 10 tahun baru dapat satu. Jadi 10 tahun baru satu orang yang beriman. Dakwah ngajak orang setiap hari siang malam, dia baru mau beriman setelah 10 tahun baru mau beriman. Itu perbandingannya ya. Kalau dihitung dari 80 dibagi masa Nabi Allah Nuh bersama mereka. Hadza at-ta'bul ladzi la yabdhuluhu an-nasu hatta li auladihim. Keletihan yang tidak mungkin dikorbankan oleh orang-orang walaupun untuk demi anak mereka sendiri. Tapi Nabi Allah Nuh begitu besar pengorbanannya demi umatnya itu. Jama'a Nuh dhawihi wa ashabahul mu'minin bisur'atin. Kemudian Nabi Allah Nuh mengumpulkan kerabat-kerabatnya yang beriman tentunya dan sahabat-sahabatnya yang beriman dengan segera. Wa hina azifal wa'du waqtarabat tufanu wa aushaka ay yahulla adabullahi amarahum ayyarkabu fis safinah. Ketika sudah dekat janji tersebut, azifah ya, sudah bermakna qaruba ya, azifatil azifah ya. Waqtarabat tufan, dan tufan sudah akan terjadi. Wa aushaka ay yahilla adabullah, dan nyaris adab Allah akan jatuh. Amarahum ayyarkabu fis safinah. Nabi Allah memerintahkan mereka, Nabi Allah Nuh memerintahkan mereka untuk naik ke kapal. Wa qala irkabu fiha bismillahi majraha wa mursaha. Terus limadha? Kenapa? Likai yu'limahum annahu yanbaghi an takunu fi jami'il halati fi dzikrillah. Kenapa harus dengan baca bismillah? Ini agar Nabi Allah Nuh memberitahukan kepada mereka, ya, kalian ini harus senantiasa ya, berada dalam zikrullah, harus ingat Allah dalam berbagai kondisi. Wa tastamiddul auna min ismihi wa dzikri, dan kalian memohon pertolongan, bantuan dari namanya dan dengan menyebutnya itu. Inna rabbi laghafurur rahim. Sungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. فبمقتضى رحمته جعل هذه السفينة تحت تصرفكم واختياركم لتنجيكم من الغرق وبمقتضى عفوه وغفرانه يتجاوز عن أخطائكم.
dengan rahmat Allah lah. Allah telah menjadikan kapal ini bisa di dalam kendali kalian dan kehendak kalian, yaitu untuk menyelamatkan kalian dari tenggelam. Dan dengan sebab keafuan Allah, kemaafan Allah dan ampunannya, Allah akan memaafkan segala kesalahan kalian. Inna rabbi laghafurur rahim, kalimat itu ya. Wa akhiran hanatil lahzatul hasimah. Akhirnya tibalah saat yang menentukan. Idh sadar al-amrul ilahi fatalabbadat as-sama'u bil ghuyum, yaitu tatkala muncul perintah ilahi dan langit sudah mendung dengan awan. Ka'annaha qita'ul lailil mudlim, seolah-olah langit itu menjadi gelap gulitanya malam. Duha ala ba'din bi syaklin lam yusbaq lahu mathil, dan awan itu bertumpuk-tumpuk ya, satu sama lain yang di mana belum pernah terjadi ya, kejadian yang seperti itu. Wa tataba'at aswatur ra'di wa mawdatul barqi fis sama' kulluha tukhbiru an hadithatin mahulatin wa mur'ibatin jiddan. Dan terus sambut menjambut suara petir dan juga kilatan suara geluduk ya, suara halilintar, ra'd halilintar, geluduk bahasa Betawi ya. Wa tataba'atil aswatur ra'di, dan sambut menyambut suara halilintar ya, wa mawdatil barqi, dan juga kilatan kilat ya. Di langit ya. Kulluha tukhbiru an hadithatin, semuanya itu menceritakan ya, tentang peristiwa yang begitu menakutkan. Syara'al matru wa ta'awala musri'an munhamiran akthar fa akthar, mulailah hujan, kemudian terus turun dengan lebatnya ya. Wa kama yasiful Qur'an fi suratul Qamar, ya, seperti yang disifati oleh Al-Qur'an dalam surah Al-Qamar ayat 11 dan 12. Fa fatahna abwabas sama'i bima'in munhamir wa fajjarnal arda 'uyunan faltaqal ma'u 'ala amrin qad qadir. Jadi bagaimana ya, air itu bukan saja dari langit, Allah buka pintu-pintu langit dengan air yang turun secara deras. Dan juga kami pancarkan dari bumi ini mata-mata air, maka bertemulah air itu atas perintah yang sudah ditetapkan. Wa min jihatin ukhra irtafa'atil miyahul jawfiyah bi suratin rahibatin bi haitsu tatafajjaru uyunul ma' min kulli makan. Dari sisi lain naiklah, meluaplah ya, air yang dari dalam tanah itu dengan gambaran yang sangat menakutkan, di mana dia itu memancar mata-mata air dari berbagai tempat, arti dari rumah-rumah mereka, dalam rumah mereka, bukan dari luar masuk ke rumah ya, tapi dari dalam rumah mereka semuanya keluar air. Wa hakadat tasadat miyahul ardi bi miyahis sama, demikianlah bergabungnya air yang dari langit dengan air yang dari bumi. Falam yabqa jabalun wala wadin wala til'atun wala najdun illa staw'abahu al-ma' wa sara bahran muhitan hadiman. Maka tidak tersisa lagi gunung-gunung, lembah-lembah, bukit-bukit, ya, tanah-tanah tinggi itu, kecuali sudah diliputi oleh air, dan itu menjadi semuanya menjadi lautan yang meliputi semuanya. Amal amwaju fakanat ala athari riyahi syadidati tatatalamu wa taghdu kal jibal. Adapun gelombang-gelombang itu, ombaknya itu muncul setelah adanya angin yang dahsyat, saling menerpa satu sama lainnya seperti gunung. Dan safinah Nuh wa mamahu tamdi fi hadzal bahr, perahu Nabi Nuh atau kapal Nabi Nuh berlayar di lautan seperti ini. Wa hiya tajri bihim fi mawjin kal jibal
Wa nada Nuhan ibnahu wa kana fi ma'zili ya bunayya irkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wala takum ma'al kafirin, ini ucapan Nabi Nuh kepada anaknya, jangan kamu beserta orang-orang yang kafir. Fa inna masiraka ilal fana idza lam tarkab ma'ana. Kesudahanmu itu akan binasa kalau kamu tidak ikut naik bersama kami. Lam yakun Nuh hadan nabiyul azim aban fahas. Nabi Nuh, nabi yang agung ini bukan sebagai bapak saja, bal kana murabbiyan la ya'rifu at-ta'ba wan nasab. Dia adalah seorang murabbi yang enggak kenal capek dan letih. Wa mutafailan bil amalil kabir bihaitsu lam yai'as min ibnihi al-qasil qalb. Dan dia penuh, orang tua yang penuh harapan, ya, dengan harapan yang besar, di mana beliau tidak putus asa dari anaknya yang keras kepala ini, yang keras hati ini. Fanadahu asa ayyastajiba lahu. Nabi Nuh masih memanggil anaknya tersebut. Mungkin saja anak-anaknya itu akan memenuhi panggilannya. Walakin lil asaf kana atharul muhit as-sayyi alaihi akbar min ta'thir qalbi abihi al-mutaharrik alaihi. Akan tetapi sangat disayangkan, dampak dari lingkungan yang buruk kepadanya itu lebih besar dari dampak, ya, yang ditimbulkan oleh hati ayahnya yang begitu terbakar, yang begitu bergelora untuk menyelamatkannya. Jadi hati orang tua yang kasih sayang ini kalah dengan itu lingkungan yang buruk yang mempengaruhi anak tersebut. Ini begitu penting, ya, menjaga anak kita dari pergaulan-pergaulan yang buruk. Karena ini contohnya, ya. Terkadang kita didik anak kita setiap hari di rumah, tapi kita biarkan dia bergaul dengan teman-teman yang buruk, bisa lebih cepat pengaruhnya teman yang buruk itu kepada anak kita daripada pengaruh kita. Lebih besar pengaruhnya. Lidzalika fa inna hadzal walad al-lajuj al-ahmaq wa dhannan minhu ay yanju'a min ghadabillahi ajaba walidahu Nuhan. Oleh karena itu, anak yang keras kepala dan ahmak ini, ya. Ahmak itu, ya, sama kopek, ya. Wa dhannan minhu, dan dia mengira ayyan jua min ghadabillah, dia akan selamat dari murka Allah. Ajaba walidahu, dia memenuhi dia menjawab panggilan ayahnya Nabi Nuh. Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Aku akan, ya, berlindung ke gunung yang akan melindungiku dari air ini. Walakinna Nuhan lam yai'as marratan ukhra fanasahahu ayyatruka ghururahu wa yarkaba ma'ah. Akan tetapi Nabi Allah Nuh masih enggak putus asa. Dia nasihati anaknya lagi, dan agar supaya anaknya itu meninggalkan keangkuhannya dan ikut bersamanya. Qala la 'asimal yawma min amrillah. Nabi Nuh mengatakan enggak ada yang terlindung dari adab Allah ini. Wala yanju min hadzal ghariqi illa man syamilahu lutfullah. Tidak akan ada yang selamat dari tenggelam ini kecuali orang yang diliputi oleh kasih sayang Allah, illa man rahim. Al-jabal amruhu sahlun wahayyin. Gunung adalah sesuatu yang keadaannya ini bagi Allah maksudnya ini mudah dan ringan. Wa qurratul ardi amruha hayyinun kadzalik. Bola dunia ini juga itu urusannya itu ringan saja bagi Allah. Asy-syamsu wal majmu'atu asy-syamsiyyah bima fiha min 'azamatin mudhilah la ta'dilu dzarratan idza qudratillahi al-azaliyah. Matahari dan semua kumpulan galaksi ini, kumpulan tata surya ini dengan apa yang ada padanya dari kedahsyatan yang besar itu, la ta'dilu dzarratan, itu tidak sebanding dengan satu dzarrah, satu atom atau satu butir pasir, ya, di hadapan kekuasaan Allah yang azali. Alisa 'alal jibal bin nisbati li qurratil ardi bimathabati natu'atin saghiratin ala sathi burtuqalah. Bukankah gunung yang tinggi itu kalau dibandingkan dengan bola dunia ini, itu hanya sebesar tonjolan yang kecil di atas permukaan jeruk kalau dibandingkan. Alaysat hadhil ardh allati yanbaghi an yatadha'afa hajmuha ila 1,200,000 marrah hatta tablugha hajma asy-syams. Bukankah bumi ini
yang bisa saja berlipat-lipat besarnya ini menjadi miliunan kali, bahkan ratusan ribu kali, sampai mencapai bentuk seperti matahari. Wa hadha syamsu allati tu'addu najman mutawassitan fis sama'i min baini malayin minan nujum. Dan matahari ini yang dianggap sebagai yang dianggap sebagai salah satu bintang yang besarnya ini, bintang pertengahan maksudnya di langit, di antara bintang-bintang, di antara miliaran bintang-bintang di alam semesta ini. Fa ayyu khayalin syadidin wa fikrin balidin yatawaqqa'u minal jabali ay yasna'a syai'an. Maka khayalan yang sederhana dan pemikiran yang bodoh ini, pemikiran dan khayalan yang bodoh mana maksudnya, yang memprediksi bahwasanya gunung ini bisa membuat sesuatu, bisa menyelamatkan, maksudnya begitu. Padahal ini adalah bagian kecil dari makhluk Allah. Wa fi hadhil halah allati kana yunadi Nuh ibnahu wa la yastajibu al-ibnu lahu irtafa'at mawjatun 'azimah wal tahmat Kan'an ibn Nuh wa fasal al-mawju baina Nuh wa waladi. Pada kondisi ini yang dimana Nabi Nuh menyeru anaknya dan anaknya tidak memenuhi seruannya itu, meninggilah gelombang yang besar dan menelan Kan'an bin Nuh, dan gelombang tersebut memisahkan antara Nuh dengan anaknya. Wa hala bainahumal mawju fakana minal mughraqin. Allah subhanahu wa ta'ala alam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, kalau kita perhatikan bersama-sama ya, dari ayat-ayat yang tadi kita renungkan bersama-sama, banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan. Kalau kita kembali kepada ayat 37, Allah berfirman, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis shalihin. Pada ayat 37, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nuh untuk membuat sebuah bahtera tanpa ada pengalaman sebelumnya. Dan mereka juga tinggal jauh dari daerah perairan. Artinya mereka orang-orang yang tidak punya pengalaman. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, wasna'il fulka bi a'yunina. Dan buatlah bahtera di bawah pengawasan kami, wa wahyina, dan juga bimbingan kami melalui wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wala tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun, dan jangan kamu berbicara kepadaku tentang orang yang zalim, siapapun mereka. Sesungguhnya mereka semua adalah orang-orang yang akan ditenggelamkan. Di sini kita melihat bagaimana pengetahuan yang dimiliki manusia dengan potensi yang Allah tanamkan pada mereka, seperti yang Allah terangkan, wa 'allama Adama al-asma'a kullaha, di mana manusia punya potensi untuk menyerap ilmu pengetahuan, mengembangkannya, juga mengajarkannya. Semua ini merupakan karunia Allah. Lalu apa yang kita akan banggakan? Kita banggakan ilmu kita, gelar kita, kedudukan kita, harta yang kita dapatkan dengan ilmu yang Allah ajarkan. Semua adalah anugerah Allah yang tak terhingga. Tapi sayang, kebanyakan manusia tidak menyadari hal ini.
terbawa oleh kesombongannya, oleh angan-angannya, hingga seolah-olah mereka mendapatkan semua ini semata-mata dengan usaha mereka. Kemudian penutup ayat ini, wala tukhatibni fil ladzina zalamu, ini peringatan buat kita semua. Siapapun yang berbuat kezaliman, apapun latar belakangnya, tidak akan mengubah kebijakan Allah maupun keadilannya. Oleh karena itu, baik itu Nabi kita, dalam kehidupannya memberikan contoh yang jelas tanpa pandang bulu terhadap siapapun. Begitu juga sahabat Nabi kita, begitu pula Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib dalam khutbah-khutbahnya, nasihatnya selalu mengingatkan kita untuk tidak menggantungkan diri kita pada nasab, tapi hendaknya kita berlomba-lomba dalam mengerjakan amalan saleh. Jangan kita merasa aman dengan dosa kejahatan kita, karena kita berasal dari orang-orang yang mulia. Kemuliaan kembali kepada mereka yang beramal. Sedangkan anak cucu mereka, kalau berjalan dalam iman, mengikuti jalan mereka, walaupun tingkat derajatnya tidak sama, Allah akan satukan mereka. Tapi di saat mereka tidak beriman, tidak mengikuti petunjuk Allah, bahkan mereka meremehkan ayat-ayat Allah dan bimbingannya, maka hubungan nasab tidak akan berguna bagi mereka, malah akan memberatkan mereka. Seperti yang disebutkan mengenai wanita dari keluarga Rasul, di saat berbuat kebaikan mereka akan dilipat gandakan, tapi di saat mereka berbuat kejahatan, Allah tidak canggung-canggung untuk menghukum mereka dengan balasan yang berlipat, mengingat kedudukan mereka dan hubungan mereka dengan Rasulullah SAW. Nah, putra Nuh di sini merupakan contoh bagi kita. Lalu mulai pembuatan perahu berlangsung, wa yasnaul fulk. Bagaimana Nuh mulai membuat perahu sesuai dengan bimbingan Allah dan pengawasannya. Wa kullama marra alaihi mala'un min qaumihi sakhiru minhu. Setiap kali para pemuka kaumnya berlalu di hadapan Nuh yang sedang membuat perahu, mereka mengolok-olok Nabi Allah Nuh. Membuat perahu di tengah-tengah lingkungan yang jauh dari perairan, bahkan perahu yang dibuat oleh Nuh betul-betul amat fantastik. Kalau tadi disebutkan panjangnya 1.200 hasta, lebarnya 600 hasta, ini hanya perkiraan. Artinya bukan merupakan kabar yang pasti, tidak disebutkan oleh Al-Quran, tapi berdasarkan cerita berita sejarah. Dan bisa saja bahtera tersebut jauh lebih besar, karena menampung setiap pasang dari hewan yang Allah perintahkan. Di samping pengikutnya yang beriman, setiap pasang dari hewan yang Allah diperintahkan untuk diangkut ke dalam bahtera tersebut untuk menyelamatkan mereka. Di sini menunjukkan bagaimana menjaga lingkungan hidup itu merupakan hal yang diarahkan Allah. Bukan hanya diarahkan, bahkan dilakukan dengan memerintahkan nabinya. Nuh menjawab dengan cara yang bijak tanpa meladeni mereka. Qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Kalau sekarang kalian mengolok-olok kami, kelak kami akan mengolok-olok kalian sebagaimana yang kalian lakukan pada saat ini mengolok-olok kami. Fasawfa ta'lamuna man ya'tihi adzabun yukhzihi wa yahillu alaihi adzabun muqim. Dan kelak kalian akan mengetahui siapa yang akan didatangi oleh azab yang akan menghinakan dirinya, dan dia akan terkena azab yang akan mukim, berdiam bersama-samanya dan tak akan terpisah. Di sini kita lihat bahwasanya azab semua yang datang itu atas izin Allah, pengetahuan Allah,
dan terjadi pada mereka yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam surat Adz-Dzariyat, linursila alaihim hijaratan min tin musawwamatan inda rabbika lil musrifin. Allah perintahkan kami untuk mengirimkan hujan batu terhadap kaum Nuh. Dan setiap batu itu telah ditandai siapa yang akan terkena. Artinya azab Allah tidak secara serampangan, tapi mengenai mereka-mereka yang memang ditentukan Allah Subhanahu wa taala dan layak menerimanya. Hatta idza jaa amruna wa farat tanur. Hingga bila tiba ketentuan kami yang telah kami tetapkan. Allah gunakan kata amruna karena semuanya di bawah perintah Allah. Wa farat tanur. Dan tanur yang biasa digunakan untuk membakar roti mulai memancarkan air. Sebagai pertanda bahwasannya banjir, taufan akan mulai meletus. Sedangkan kata farat tanur merupakan isyarat bagi Nuh dan kaumnya. Bila terjadi hal tersebut, berarti ini merupakan awal adab Allah Subhanahu wa taala. Qul nahmil fiha min kullin zawjayn itsnain. Maka kami katakan kepada Nuh dan kaumnya, angkutlah setiap pasang binatang ke dalam bahteramu, termasuk juga wa ahlaka dan keluargamu. Illa man sabaqa alaihi alqawlu wa man aman, kecuali yang telah jatuh ketetapanku atas mereka. Artinya orang-orang yang tidak mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa man aman kembali. Wa qul nahmil fiha min kullin zawjayn itsnaini wa ahlaka wa man aman. Sedangkan illa man sabaqa alaihi alqaul, di sini jumlah mu'taridah untuk menjelaskan bahwa ahlimu yang akan diselamatkan Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang tidak terkena ketetapanku karena keingkaran mereka. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Ternyata tidak ada yang beriman kepada Nuh kecuali sedikit. Padahal masa dakwahnya selama 950 tahun. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Lalu Allah berkata kepada mereka yang berada di bahtera, dan naiklah ke dalam bahtera dan ucapkan bismillahi majriha wa mursaha, dengan nama Allah. Majriha wa mursaha, pada saat kapal tersebut berlayar di bawah naungan Allah, pengawasan Allah dan rahmatnya. Wa mursaha, begitu pula pada saat dia berlabuh. Artinya sepanjang perjalanan di bawah naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bismillahi majriha wa mursaha. Doa ini kita baca baik kita menaiki bahtera ataupun kita menaiki pesawat udara. Karena pesawat tersebut dari mulai dia take off, terbang di angkasa hingga turun, semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bila kita hubungkan perjalanan kita dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tak ragu lagi Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan kita. Inna Rabbi la ghafurur rahim, sesungguhnya Tuhanku benar-benar amat pengampun lagi Maha Penyayang. Allah tidak pernah menzalimi hambanya, tapi kita ini yang seringkali melangkah menuju tempat-tempat yang akan mendatangkan bencana buat kita. Melakukan perbuatan-perbuatan yang akan betul-betul menjauhkan kita dari rahmat Allah. Tapi pintu taubat kembali kepada Allah terbuka dengan luas bagi mereka yang ingin kembali kepada Allah. Wahia tajri bihim fi maujin kal jibal. Dan bahtera tersebut berlayar di tengah-tengah gelombang laksana gunung.
Ini menunjukkan bahwa gelombang tersebut merupakan gelombang yang luar biasa dahsyatnya. Bahtera tersebut juga bukan bahtera kecil, kalau tidak akan bertahan di tengah-tengah gelombang tersebut. Bagaimana Allah memberikan bimbingan petunjuk kepada Nuh untuk menciptakan sebuah kapal yang penuh keseimbangan. Bukan hanya terapung, tapi bagaimana kapal tersebut yang begitu besar, dengan ilmu yang Allah ajarkan, mampu untuk menyesuaikan di tengah-tengah gelombang. Baik gelombang yang datang dari depan, yang datang dari lambung kapal. Ini betul-betul ya, merupakan satu keajaiban. Karena hukum-hukum ini baru dikenali manusia di belakang hari. Mereka menciptakan kapal-kapal bahtera besar, begitu pula kapal induk. Mereka mesti memperhitungkan bobotnya. Kemudian juga lambungnya disiapkan ya untuk betul-betul mampu terapung di atas permukaan laut. Kemudian juga pada saat berhadapan dengan gelombang, ini betul-betul merupakan keajaiban. Sesuai dengan firman Allah, wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina. Wahya tajri bihim fi maujin kaljibal, dan dia berlayar bersama mereka di tengah-tengah gelombang ombak laksana gunung. Allah tidak menggunakan kaljabal, tapi kaljibal menunjukkan bahwa gelombang ini bukan hanya 1-2 kali menerpa, tapi gelombang yang susul menyusul. Wa nada Nuhun ibnah, pada saat itu Nuh memanggil putranya. Wa kana fi ma'zilin, pada saat itu dia berada di tempat terpencil. Ya bunayyarkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin, wahai putraku, naiklah bahtera bersama kami, jangan kamu bergabung bersama orang kafir. Artinya mengajak putranya untuk bertaubat kembali kepada Allah dan ikut serta bersamanya. Kecintaan seorang ayah pada putranya ternyata dijawab, dihadapi dengan keingkaran oleh putranya. Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Dia mengatakan, saya akan berlindung ke atas puncak gunung yang akan menyelamatkan saya dari air. Qala la 'asimal yawma min amrillahi illa man rahim. Allah menjawab, tidak akan ada kekuatan manapun yang mampu melindungi seorang dari ketentuan Allah kecuali yang masuk dalam rahmat-Nya. Begitu dia masuk dalam rahmat-Nya dengan beriman pada Allah, bertaubat dari kesalahannya, maka rahmat Allah akan menaunginya. Tapi selagi di luar rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, dia tidak akan selamat. Begitu juga ucapan Yusuf alaihi salatu wassalam ketika orang memuji dirinya, daya tahannya menghadapi cobaan. Yusuf mengatakan, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Sekali-kali aku tidak kuasa untuk mensucikan, membebaskan diriku dari godaan tersebut. Karena hawa nafsu ini mengajak manusia, mendorong untuk berbuat yang buruk. Kecuali yang masuk dalam rahmat Tuhanku. Sungguh Tuhanku maha pengampun lagi maha penyayang. Oleh karena itu seperti yang Ustaz tadi katakan, bagaimana pentingnya bismillahirrahmanirrahim. Bukan hanya sekedar ucapan untuk memulai pekerjaan kita, tapi bismillah ini justru dengan nama Allah kita percayakan hidup kita kepada Allah dan kita bernaung di bawah rahmat-Nya. Nah, siapa yang kuasa untuk membahayakan orang yang seperti ini? La mania lima a'taita wala mu'tiya lima mana'at. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih. Oleh karena itu heran Al-Qur'an yang setiap surahnya diawali dengan basmalah kecuali taubah. Pada saat kita membaca Al-Quran atau salat, kita abaikan basmalah. Lebih percaya kepada riwayat yang lemah, yang kacau balau, karena terdapat pertentangan di antara riwayat tersebut. Dan yang menjadi ikutan bukan Rasul dan sahabat-sahabat mulia, tapi yang menjadi ikutan dan imam di sini adalah seorang yang masuk Islam setelah Fathu Makkah, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan, yang merubah khilafah menjadi kerajaan, mengangkat seorang bejat bobrok seperti Yazid sebagai penerusnya, menumpahkan darah para sahabat. Ini yang menjadi ikutan. Karena kita perhatikan
siapa yang membaca Al-Mustadrak lil Hakim, begitu juga yang membaca tafsir Al-Alusi sebagai contoh. Disebutkan awwalu man asarral basmalah, siapa yang pertama kali membaca basmalah dengan sir adalah Muawiyah. Syarah Muhadzab juga. Iya. Dan Nawawi. Dalam Al-Muhadzab juga Nawawi menukil masalah itu. Artinya yang diikuti bukan Rasul dan sahabat-sahabat yang di Madinah, tapi yang diikuti justru orang yang merubah apa-apa yang dibangun Rasulullah, digantikan dengan kerajaan yang diwarisi, yang merubah ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita bingung bagaimana mereka menganggap bahwa ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang benar, hadhihi sunnatu Muawiyah. La haula wala quwata illa billah. Ini semua disebabkan karena kefanatikan. Jadi jangan Anda pernah lupa untuk membaca bismillah. Terdapat pada awal Fatihah, pada awal Al-Baqarah. Dan semua ini penuh dengan rahasia. Kita pun di saat kita menyembelih diawali dengan basmalah. Yang tidak disebutkan nama Allah, Allah melarang kita untuk memakannya. Wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaihi. Betapa indahnya kita masuk dalam rahmat Allah. Dan jangan ikuti mereka-mereka yang ingin hidup terlepas dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mengklaim semua ini kembali kepada usaha-usahanya. Kemudian wahala bainahumal mauju fakana minal mughraqin, dan gelombang memisahkan antara keduanya, ayah dan anak, dia termasuk dari orang yang ditenggelamkan. Di depan sang ayah, apakah Allah canggung? Sama sekali tidak. Seperti firman Allah yang mengancam wanita-wanita dari keluarga Rasul. Wa may ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinatin yudha'af lahal adzabu dhi'fain. Penutup ayat ini, wa kana dzalika 'ala Allahi yasir. Siapa-siapa di antara kalian wahai wanita dari keluarga Rasul, bukan hanya istrinya, yang melakukan perbuatan keji yang terbukti, maka azabnya akan dilipat gandakan. Dan bagi Allah itu merupakan hal yang mudah. Allah tidak akan merasa canggung terhadap siapapun. Jadi jangan kita bergantung pada angan-angan dan harapan kosong. Hadis mengatakan al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang bijak adalah orang-orang yang selalu mengoreksi, menghisap dirinya supaya ada kemajuan, memperbaiki kesalahan sebelumnya. Dan dia beramal untuk mempersiapkan bekalnya menghadapi hari akhir, bukan amal duniawi semata-mata. Wal ajis man atba'a nafsahu hawa wa tamanna 'ala Allahil amani. Sedangkan orang-orang yang lemah, yang mengikuti hawa nafsunya, kemana hawa nafsu menggiring dirinya mengemudikannya. Kemudian dia berangan-angan Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Yang penting kita nggak mempersekutukan Allah. Dia lupa ketika dia menjadikan nafsunya sebagai Tuhannya, sebetulnya dia telah mempersekutukan Allah tanpa disadari. Kecuali kalau dia bertobat, memperbaiki dirinya sebelum saat-saat detik sakaratul maut. Wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli. Lalu begitu usai, Allah Subhanahu wa ta'ala membinasakan kaum yang ingkar. Dan bukti-bukti menunjukkan bahwa bumi pernah dilanda oleh taufan dan badai serta pasang yang menutupi permukaan bumi. Pada akhirnya Allah katakan, wahai bumi, telan kembali airmu. Wa ya sama'u aqli, dan wahai langit, hentikan hujanmu. Wa ghidal ma, langsung air meresap dan saat. Kemudian wastawat alal judi, dan pada saat itu si bahtera berlabuh di atas al-judi. Judi apakah dia nama sebuah gunung? Di mana keberadaannya saat ini masih terdapat perselisihan. Wa qila bu'dan lil qaumidh dhalimin. Pada saat tersebut keluar pengumuman. Bu'dan lil qaumidh dhalimin. Betul-betul celakalah dan terlempar dengan jauh orang-orang yang zalim.
dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kata bu'dan, ya, begitu juga kata-kata ablasa, syatana itu menunjukkan makna yang sama, yang terusir dan terlontar dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sudah ya? Masih itu enggak? Belum ya. Jadi ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, kalau kita perhatikan baik itu hujan, demikian pula badai, gelombang, semua fenomena alam ini di bawah kendali Allah. Nah, bagaimana orang-orang yang bersama Allah, bergantung, bernaung di bawah naungan rahmatnya, kasih sayangnya, tidak akan terlindung dari semua itu. Jadi kalau kita perhatikan seperti tadi yang dibacakan dalam suratul Qamar, wa fatahna abwaabas samaa'i bima'in munhamir wa fajjarnal arda 'uyunan faltaqal ma'u ala amrin qad qadir wa hamalnahu ala dzati alwahin wa dusur. Jadi bagaimana kami buka pintu-pintu langit dengan hujan yang deras. Kemudian kami perintahkan juga bumi untuk memancarkan mata-mata air. Jadi sepanjang permukaan daratan mata air bermunculan, bukan hanya satu lubang, tapi mata air bermunculan di samping hujan yang lebat datang. Pada saat itu menggulung semua orang-orang yang kafir dan zalim. Nah, di balik kebinasaan kaum Nuh yang ingkar kafir, di balik semua ini juga ya, ada hikmah-hikmah yang lain yang ditemukan oleh para ahli sejarah sebagai akibat dari gelombang pasang dan badai tersebut. Kalau tidak, mungkin manusia tidak akan menyebar di atas permukaan bumi. Jadi para ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari apa yang kita pelajari renungkan bersama-sama, kita temukan betul-betul bahwa alam semua di bawah kendali Allah. Maka barang siapa yang mendambakan keselamatan, hendaklah masuk bernaung di bawah naungan Allah. Fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin. Larilah berlindung kalian kepada Allah, aku sebagai seorang pemberi peringatan bagi kalian. Wala taj'alu ma'allahi ilahan akhara inni lakum minhu nadhirum mubin. Dan jangan kalian mengangkat bersama Allah Tuhan-Tuhan yang lain. Sungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata bagi kalian. Nah, semoga dari renungan kajian kita pada pagi hari ini bersama surat Hud, mudah-mudahan menjadi pelajaran buat kita untuk lebih bergantung kepada Allah, berlepas diri dari selain Allah. Karena upaya selain Allah tidak akan berguna tanpa izin Allah. Kita bekerja sama dengan sesama manusia dalam kebajikan, ya. Sedangkan tempat bergantung kita hanya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya ini, ikhwan? Ya Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama Ustaz, di sini ada kata hatta idza jaa amruna wa farat tanur. Kata At-Tanur ini ada yang bilang bukan bahasa Arab, tapi diambil dari bahasa selain Arab. Bagaimana dengan di dalam surat Yusuf dijelaskan bahwa diturunkannya Al-Quran, Quranan Arabiyan. Bagaimana dengan kalimat tanur gitu? Seperti kalau di restoran kan tanur restoran. Itu biasanya bahasa Persia kalau nggak salah. Bagaimana dengan ayat wa anzalnal Qur'ana Arabiyyan? Itu yang pertama Ustadz. Yang kedua, kata di sini ada kalimat yang tadi Ustadz jelaskan wala tuhatibnal ladzina zalamu fil ladzina zalamu. Ini kan sudah jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala menegaskan untuk Nabi Allah Nuh untuk tidak membicarakan orang-orang yang zalim.
Tapi di dalam ayat ini diangkat kembali berkaitan dengan Kan'an, putranya Nabi Allah Nuh. Apakah ini merupakan bagian dari psikologi seorang ayah kepada anaknya, ataukah ini bagian juga dari undang-undangnya Allah bahwa tidak boleh berbicara lagi atau tidak boleh naik di kapal Nabi Allah Nuh kecuali orang-orang yang beriman. Nah, bagaimana kata kalimat di sini tentang waqala irkabu fi, ada di dalam kalimat yang menceritakan tentang anaknya Nabi Allah Nuh. Itu Ustaz yang kedua. Yang ketiga, kata qala sa'awi ila jabalin ya'simuni, kalau kita tarik dengan qiraah al-mu'asirah, ya, bacaan-bacaan modern, ini kan penting kalau kita lihat ada pembahasan tentang tradisi turas, yang kemudian ada hadatsa, tradisi tentang modernitas. Di dalam kalimat sa'awi ila jabalin ya'simuni terlihat sekali bahwa anaknya Nabi Allah Nuh ini, Kan'an, lebih cenderung kepada realitas, pada sesuatu yang berupa fisik. Padahal perlindungan yang lebih jelas bukan cuma sekedar realitas, tapi juga di luar dari realitas, sesuatu yang lebih besar yang merupakan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana dengan qiraah al-mu'asirah ini kalau kita lihat di dalam pembahasan yang sekarang dibandingkan dengan turas dari tafsir-tafsir yang klasik? Itu aja Ustaz, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis-shalihin. Itu kata tanur sebetulnya merupakan sebuah kata, ya, yang berasal dari bahasa Arab. Tanur ini merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Arab, ya, bahkan bisa kembali kepada bahasa Aramik yang lebih tua dari bahasa Arab. Dan bahasa Aramik ini kan merupakan induk di bawahnya termasuk bahasa Ibrani. Ya. Ya, kalau kita lihat, ya, bahasa Arab bersama bahasa Ibrani merupakan saudara sepupu, ya, yang berasal juga dari bahasa Aramik. Ya. Nama Allah sebagai contoh. Nama Allah itu merupakan sebuah nama, ya, yang betul-betul dikenal di tengah-tengah bangsa Arab, bahkan pada umat sebelumnya. Dan dia merupakan bahasa Aramik. Kalau kita buka di Google, dalam bahasa Aramik, ya, siapa nama Tuhan, keluar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak heran kalau terjadi tadakhul, ya, antara bahasa Ibrani, bahasa Arab, ya, karena induknya sama, merupakan bahasa Aramik. Tapi tanur itu sendiri merupakan bahasa Arab. Dalam Al-Quran, ya, semua kata yang terdapat dalam Al-Quran adalah kata yang berasal dari bahasa Arab. Kalau terjadi persamaan dengan sebahagian, ya, dengan sebahagian bahasa yang lain, sebagai contoh umpamanya, istabrok. Istabrok ini merupakan jenis sutra, ya, yang berasal dari Persia. Asalnya kalau kita perhatikan, ya, sebelum berbahasa Arab timbangannya agak beda. Jadi pada saat masuk ke dalam bahasa Arab, ya, maka timbangannya harus disesuaikan dengan timbangan dalam bahasa Arab. Seperti kata istabrokan, dalam bahasa Arab ada istaf'ala. Nah, karena dia bukan berasal dari bukan berasal dari negara Arab, ya, jenis sutra ini merupakan sutra yang berasal dari Persia, maka dalam bahasa Arab dirubah sesuai dengan timbangannya. Jadi bukan secara total mengikuti timbangan mereka. Seperti umpamanya, jangan jauh-jauh. Kalau kita merubah durian dalam bahasa Indonesia menjadi abu syauk, ya, yang faham paling hanya beberapa gelitir. Gak mungkin kita rubah, ya, durian atau rambutan menjadi abu sya'ar atau abu syauk, ya, untuk dapat difahami oleh orang-orang Arab, karena mereka tidak pernah melihat sebelumnya. Jadi kalau seandainya diarabkan, timbangannya harus disesuaikan dengan bahasa Arab. Itu namanya qaidah at-ta'rib. Tapi dalam Al-Quran, semua yang terdapat di dalam Al-Quran
dari setiap kata itu kata yang tidak keluar dari ketentuan bahasa Arab. Nah, termasuk tanur juga merupakan kata yang dikenal di tengah-tengah bangsa Arab dan bukan merupakan hal yang baru. Nah, kalau kita dengarkan ucapan firman Allah, ya, hatta idza jaa amruna wa farat tanur. Kata tanur disebutkan di sini, ini menunjukkan ini bukan merupakan sebuah kata yang baru, tapi sebuah kata yang lama. Adapun yang tadi Habib sebutkan itu sebenarnya bukan tandur. Tandur itu biasanya kembali kepada India sama Pakistan. Ayam tanduri dan lain sebagainya. Tapi kalau tanur yang beredar saat ini itu berasal dari kata bahasa Arab. Kemudian kalau bicara mengenai apa yang dilakukan putra Nuh dan apa yang ditawarkan oleh sang ayah, putra Nuh akan berlindung ke atas puncak gunung. Dan Nuh berada di bahtera dan terjadinya badai tersebut karena murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kalau kita bukan dalam kondisi yang seperti itu menghadapi banjir, kita akan naik ke tempat-tempat tinggi untuk menghindar. Ada tsunami, kita juga menjauh. Tapi apa yang datang pada masa Nuh tersebut merupakan adab dan ketentuan Allah. Oleh karena itu Allah gunakan kata amruna, di mana terjadinya itu semua atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang akan selamat sebagaimana keterangan Allah adalah orang yang naik ke dalam bahtera berlindung kepada Allah Ta'ala. Adapun mereka yang ingkar, ya, siapapun dia, baik putra Nuh tidak akan selamat dari hal tersebut. Nah, kemudian Nabi Allah Nuh kan berkata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada ayat selanjutnya dari apa yang tadi kita baca, wa nada Nuhur rabbahu faqala rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'dakal haqqu wa anta ahkamul hakim. Nuh menyeru memanggil Tuhannya, wahai Tuhanku, bukankah putraku dari bahagian ahliku, termasuk dari ahliku. Dan janjimu merupakan janji yang hak, engkau merupakan Tuhan yang maha bijaksana. Allah mengatakan, wa qul nahmil, ya, qul nahmil fiha min kullin zawjaini itsnain wa ahlaka. Angkutlah ke dalam bahtera dari setiap pasangan, begitu pula keluargamu. Nah, Nuh beranggapan bahwa putranya juga akan diselamatkan oleh Allah karena bahagia dari ahlinya. Dijawab oleh Allah, innahu laisa min ahlik. Innahu laisa min ahlik. Dengan perbedaan iman, dia kafir, kamu beriman, maka dia bukan dari ahlimu. Dia tidak layak untuk menjadi ahlimu. Dan subhanallah, kata ahlun dalam bahasa Arab itu menunjukkan arti kelayakan. Menunjukkan arti kelayakan. Contohnya, fulan laisa ahlan lahu. Fulan tidak layak baginya. Fulan laisa ahlan laha. Jadi kalau kata ahlu al-bait dengan sendirinya, ya, orang-orang yang terhubung, ya, dengan rumah tersebut, ya, dan layak untuk menjadi apa? Anggotanya. Oleh karena itu, Salman Al-Farisi walaupun tidak terhubung dengan hubungan darah bersama Rasul SAW, karena kecintaannya kepada Rasul, karena perjuangannya untuk mencari kebenaran, ingin beriman kepada Rasulullah SAW, mendapatkan anugerah, dimasukkan dalam keluarga Rasul. Sedangkan Abu Lahab yang ingkar dikeluarkan dari keluarga Rasul. Begitu juga putra Nuh, begitu juga istri Nuh, istri Nabi Allah Lut. Innahu laisa min ahli. Quran menyebutkan wa najjainahu wa ahlahu. Kami selamatkan dia bersama ahlinya illam ra'atahu kanat minal ghabirin, kecuali istrinya. Walaupun istri secara lughawi masuk dalam ahli, tapi dia tidak layak untuk masuk dalam keluarga Lut yang beriman karena dia tidak beriman. Nah, kata Al-Quran menggunakan kata ahlul bait itu untuk istri, ya, untuk anak dan lain sebagainya. Salamullahi wa rahmatullahi ahlal bait. Pada ayat 72 dari surat Yunus, ya, bagaimana Allah memanggil Ibrahim dan keluarganya. Rahmatullahi alaikum ahlal bait. Rahmatullahi alaikum ahlal bait, ayat 72 dari surat Yunus. Kita baca lagi sebentar.
Qalu ata'jabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Ketika Sayyidah Sarah diberitahukan bahwa dia akan mendapatkan seorang anak, dia mengatakan qalat ya wailata a'alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li syaikha inna hadha la syai'un ajib. Aduhai celakanya aku. Apa aku akan melahirkan sedangkan saya nenek-nenek yang sudah tua, suami saya juga seorang kakek-kakek. Ini betul-betul merupakan satu hal yang menakjubkan. Qalu ata'jabina min amrillah. Malaikat berkata, apa kamu merasa heran terhadap ketentuan Allah? Rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait. Semoga rahmat Allah, keberkahannya Allah curahkan kepada kalian wahai ahlal bait. Innahu hamidum majid. Sungguh dia maha terpuji. Ya, maha terpuji lagi maha agung. Kita lihat penggunaan kata ahlul bait di sini. Ya. Kemudian pada ayat-ayat yang lain yang menggambarkan keluarga Lut, ya, yang diselamatkan kecuali istrinya. Karena dia tidak layak untuk masuk dalam naungan keluarga tersebut. Jadi kalau kita perhatikan bersama-sama di sini, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat manusia dengan latar belakang nasabnya, sukunya, bangsanya, karena itu merupakan ujian dan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah lihat bagaimana keislamannya, keimanannya, ketakwaannya kepada Allah. Maka sepatutnya kita berlomba-lomba dalam hal ini. Jadi apa yang dilakukan oleh putra Nuh, semua bersumber dari keingkaran, menolak untuk tunduk kepada Allah dan masuk ke dalam rahmatnya. Dia binasakan dirinya dengan pilihannya. Tapi kalau seandainya kita berhadapan dengan peristiwa-peristiwa, katakan tsunami, banjir, dan lain sebagainya, dengan sendirinya, kita mohon perlindungan kepada Allah, kemudian kita berusaha berlari ke tempat yang tinggi. Jadi Ahmadi berkaitan dengan kata tanur, ini merupakan kata yang kalau kita lihat dari ucapan Nuh dalam ayat ini, ya, atau dari firman Allah, ini merupakan sebuah kata yang jauh lebih tua dari bahasa Arab itu sendiri. Sebuah kata yang jauh lebih tua dari bahasa Arab itu sendiri. Jadi kalau saya dikatakan sebagai bahasa Arab, ya, karena bahasa Arab kan lahir dari gabungan berbagai macam bahasa sebetulnya. Bukan hanya berasal dari satu arah, tapi juga merupakan bahasa yang amat kaya, bahasa yang mampu untuk berkembang dengan pesat dan kembali kepada aturan dan kaidah-kaidah yang dibuat. Hingga kalau mereka ingin membuat sebuah kata baru dengan istilah yang baru, mereka tidak perlu mengutipnya dari bahasa asing. Seperti katakan al-qumbulah adz-dzarriyah. Itu untuk bom atom. Kita lihat al-qumbulah adz-dzarriyah. Dzarriyahnya dalam bahasa Arab. Qumbulah juga merupakan satu kata yang berasal dari bahasa Arab. Begitu juga al-qumbulah an-nawawiyah. Begitu juga satelit dalam bahasa Arab adalah apa? Al-qamar as-sinai. Ada bulan yang ciptaan Allah, ada bulan buatan manusia mengelilingi bumi kita juga. Jadi kalau kita perhatikan bagaimana bahasa Arab ini bahasa yang disiapkan untuk berkembang, ya, menghadapi berbagai macam tantangan, dan Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, dalam bahasa yang terus berkembang untuk siap, ya, mengembangkan ilmu pengetahuan. Dan bagi orang yang mempelajari bahasa yang bermacam-macam, dia akan menemukan betul-betul keajaiban dari bahasa Arab ini. Dan bahasa Arab ini sendiri yang terdiri dari suku-suku lahja-lahja, ya, yang bergabung menjadi satu hingga melahirkan bahasa yang betul-betul kaya dengan kosakatanya, juga bahasa yang betul-betul penuh dengan keindahan, bukan sebagai fanatik terhadap bangsa Arabnya atau bahasa Arabnya, tapi ini merupakan bahasa yang Allah siapkan untuk menjadi kitab suci yang terakhir, dan pilihan Allah tidak mungkin akan salah dalam hal ini. Jadi Allah turunkan dalam bahasa Arab kata mubin, menjelaskan apa? Bahwa bahasa ini bahasa yang betul-betul mempunyai kemampuan untuk menjelaskan, menerangkan firman-firman Allah, bimbingan petunjuknya dengan sejelas-jelasnya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه لنا وقرابات لنا في ديننا آمين يا رب. ما هل الكثر الأنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما آمين. وارزق الكل حلالا دائما وأخر الأتقياء علما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا ووفى بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين